testing. Oke, kita akan send. Oke, ini data sudah terkirim. Kita coba lihat ya, kita akan buka Google. Oke, ini sudah masuk ya. Ini hanya testing. Oke. Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi Laragonya. Kita akan menjalankan Apache-nya seperti ini ya. Kita juga akan coba buka localhost-nya. Oke, localhost-nya ini sudah jalan ya. Oke, kita juga akan buka Visual Studio Code-nya, atau teman-teman jika menggunakan Code Insider silahkan buka juga Code Insider-nya. Kita akan open folder. Nah, untuk file latihannya saya sudah sediakan linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, kita akan melanjutkan latihan kita terkait dengan mail di PHP. Nah, kali ini kita akan membuat kontak form dan mengirimkan input form itu ke email kita ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Nah, kita akan open. Nah, di sini sudah ada CSS yang nanti akan kita gunakan. Ini cukup panjang, jadi saya sudah sediakan ya, supaya teman-teman nanti tinggal pakai, dan silahkan kalau mau dipelajari, saya cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah. Kemudian ini juga library yang di video sebelumnya sudah kita gunakan, yaitu PHP Mailer. Ini juga akan kita gunakan untuk di latihan kali ini terkait dengan kontak form ya. Pertama kita akan buat satu buah file index.php. Seperti ini ya. Kemudian kita akan buat lagi satu buah folder inc seperti biasa. Kita akan buat file header.php. Kemudian kita akan buat lagi file footer.php. Kemudian kita akan buat file get.php. Nah, kemudian kita juga akan buat file post.php. Kemudian kita akan buat mail.php. Nah, ini ya, kita akan buat header, footer, get, post, dan mail. Pertama kita akan buat untuk header ya. Ini akan kita close dulu supaya gak terlalu membingungkan ya. Ini akan kita besarkan. Kita akan buka dulu yang header ya. Nah, yang header ini isinya adalah basic tag HTML seperti ini. Kemudian kita akan linkkan ini dengan file CSS kita ya. Kita ada di folder CSS. Nah, ini kemudian style.css. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bagian dalamnya kita akan tambahkan main. Nah, main ini nanti akan kita isi dengan get-nya ya. Kita akan cut. Kemudian kita akan buka footernya. Kita akan simpan ke dalam footer ini. Kita akan close footernya. Kemudian main ini akan kita save dan kita close. Nah, sekarang kita akan isi untuk get. Nah, untuk get ini ada beberapa input yang akan kita buat ya. Pertama, kita akan definisikan dulu sebuah tag PHP. Kita tutup tag PHP-nya. Nah, di sini kita akan cek jika ini is set message. Jadi nanti ini ada sebuah variabel message ya. Ya, jika ini di set, maka kita akan baru mencetak message-nya. Lalu kita echo ya message-nya. Nah, kemudian di sini kita akan buat sebuah form. Nah, formnya metodenya adalah post. Ini actionnya ke file index.php seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita akan buka metodenya post. Kita akan buat header dulu. Header ini kita akan buat heading 1. Nah, kirimkan kami email, misalkan seperti ini ya. Ini simple aja, terserah teman-teman. Kalau enggak, kirimkan kami pesan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan buat tag div. Div ini kita akan buat sebuah label.
Ini kita isi dengan NIM. Kita isi dengan NIM, kemudian Ctrl Enter untuk ke bawah ya. Kemudian kita akan buat input tipenya teks, NIM-nya NIM, ID-nya NIM. Kemudian kita akan tambahkan di sini sebuah value. Kita akan gunakan PHP echo, tanda tanya sama dengan, kemudian tutup sama dengan. Ini kita akan ambil dari variabel input. Inputs ini nanti akan kita isi di ketika kita proses ya. Kalau misalkan tidak terdefinisi, maka dia akan atau ada error akan dia isikan ke sini. Nah, kalau misalkan ini tidak ada, maka dia akan mengambil string kosong. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan placeholder. Nah, placeholdernya full name, misalkan seperti ini ya. Ini contoh aja, full name. Nah, kemudian di bawahnya kita akan buat untuk validasi ya. Kita akan buat sebuah small. Kita akan gunakan PHP echo. Ini kita akan error name. Nah, kalau misalnya tidak ada, dia akan mengambil string kosong. Oke. Kemudian kita akan buat lagi untuk tag div-nya. Nah, kali ini kita akan buat label untuk email ya. Kemudian kita akan buat input tipe email. Kita akan buat placeholder email. Kemudian ini ID-nya email, value-nya dari input email. Kalau misalkan kosong, dia akan mengambil string kosong. Nah, di sini juga kita akan buat tag small, errornya dari email, dan kita akan tutup lagi dengan small seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan buat tag div baru. Nah, kita akan buat sebuah label. Ini for-nya kita akan buat subjek ya. Nah, kemudian kita akan isi dengan subjek juga. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan turunkan. Ini kita akan input sebuah input tipe subjek. Input tipe subjek. Nah, input tipe subjek, kemudian name-nya subjek, ID-nya subjek, kemudian value-nya dia akan mengambil dari subjek. Kemudian kalau misalkan kosong dia akan ambil string. Kemudian kalau misalkan placeholder-nya juga subjek ya. Nah, kemudian kita akan buat small. Ini juga kita akan isi ya dengan sebuah tutup div juga. Oke, kita save dulu. Oke, kita akan buat kalau ada subjek di sini ada message ya. Nah, kita akan buat ini text area. Nah, ini kita gunakan message juga. Nah, kita akan buat small, kita akan buat message errornya seperti ini. Kita akan tutup dengan div-nya ya. Oke, ini kemudian kita akan buat di sini sebuah label ya. Kita akan buat sebuah label, ini for-nya nickname. Nah, ini kita akan buat area hidden ya. Area hidden, area bukan area ya. Area hidden sama dengan true. Ini kelasnya user cannot see, misalkan ini ya. Ini kita kasih nickname. Nah, nickname. Kemudian kita akan tambahkan di sini sebuah input tipe teks, kemudian nickname, kemudian kelasnya kita ini value-nya tidak usah ya, kita akan hilangkan value-nya. Nah, di sini kita akan tambahkan kelas. Nah, kelasnya kita gunakan kelas yang sama ya, user cannot
C. Ini sama ya. Kemudian kita juga tidak perlu placeholder. Kita akan hilangkan ini placeholdernya. Kita akan isi dengan tab indeksnya. Indeksnya kita kasih -1. Kemudian auto complete-nya kita buat off. Oke, ini kita save. Nickname, ini nickname juga. Tag, saya tambahkan di sini sebuah button. Nah, button ini kita kasih tipenya submit. Oke, kemudian kita kasih ini send message. Misalkan buttonnya seperti ini ya. Oke, ini bukan plus ya. Ini sama dengan. Oke, ini untuk get-nya ya. Nah, sekarang kita akan mengolah untuk post-nya. Nah, untuk post kita akan buka. Di sini ada post. Nah, post kita akan buka tag PHP-nya seperti ini. Nah, kita akan coba cek ya. Nah, kita akan cek dolar honeypot. Honeypot ini akan kita isi dengan iset. Kita akan gunakan $_post. Kita akan isi dengan nickname. Kita akan ambil dari sini ya. Tadi kita membuat sebuah hidden nickname. Nah, kita akan tambahkan di sini tanda tanya post nickname. Kalau misalkan tidak ada, kita akan gunakan string kosong seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan ambil sini honeypot. Kita akan strip tag. Kita akan hilangkan untuk tag HTML-nya ya. Nah, kemudian kita akan honeypot, kita akan trim. Nah, tapi sebelum di trim kita akan lakukan reg ini untuk sanitize ya. Kita akan replace ya. Nah, kita hanya akan mengambil, kita akan gunakan petik, kemudian slash, kemudian kita buka. Nah, kita akan gunakan A sampai Z, kemudian A. Ini A sampai Z, kemudian A kecil sampai Z, 0 sampai 9. Nah, ini kita tutup. Kemudian ini sebuah spasi ya. Kemudian ini honey-nya kita masukkan. Nah, kita akan cek di sini jika dolar. Nah, jika terdefinisi baru kita akan header ya. Header kita akan gunakan $server. Server kita akan server protokol. Kita akan gunakan 405 method not allow. Nah, kita metodenya tidak diizinkan. Kemudian kita akan exit. Oke, ini untuk validasi ya. Oke, kemudian kita akan mengambil data di sini. Pertama kita akan isi name. Name ini akan kita ambil dari iset $_post. Kita akan ambil dari name. Nah, kemudian ini juga kita akan coba validasi ya. Ini kita $name kita akan strip tag name. Kemudian ini juga sama, kita akan hilangkan ya. Nah,
Setelah itu kita akan input name, kita akan isi array input. Nah, kita kasih di sini name, kita ambil dari name. Nah, kita akan cek di sini jika tidak sama dengan $name atau trim $name sama dengan string kosong seperti ini, maka ini kita akan kasih error ya. Kita kasih errors. Kita akan kasih ininya name, nama tidak boleh kosong. Oke. Kemudian kita akan buat di sini email, set email. Nah, ini kita bisa pakai, kalau email kan masih jalan ya, kita bisa menggunakan filter input. Nah, kita bisa menggunakan filter input. Kita ambil dari input post, isinya email, filter, validate. Ini kita sanitize dulu ya, nanti baru di validate. Filter, sanitize email. Kita akan ambil yang ini. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam variabel input. Kita akan isi email dengan email. Nah, di sini kita akan cek jika emailnya kosong, kita kasih error email tidak boleh kosong. Oke. Kemudian kalau misalkan dia kita kasihnya ini aja ya, validasi, karena kita mau kita pakainya gini aja. Kalau dia ada atau $email, nah kita gunakan nanti ini di else-nya ya, yang tidak boleh kosong tuh. Kita akan isi $email dengan filter var. Nah, di sini baru kita validate email ya. Nah, ini kebanyakan. Nah, validate email. Nah, setelah kita validate, kita akan cek jika tidak sama dengan $email atau tidak valid ya. Nah, email tidak valid. Kita kasih pesan ya. Nah, di sini baru kita tambahkan lagi sebuah else. Nah, error. Nah, email tidak boleh kosong. Oke, kemudian kita akan mengisi juga untuk subjek. Nah, kita akan ambil dari subjek. Nah, ini kita akan hilangkan juga untuk, kemudian kita akan allow untuk space yang boleh. Kemudian kita akan masukkan. Nah, di sini kita akan cek subjeknya kosong atau tidak. Kalau kosong, subjek tidak boleh kosong. Oke, di sini baru kita akan isi untuk message. Kita akan ambil post message. Kemudian kita akan hilangkan tag HTML-nya. Sebenarnya ini nggak apa-apa, karena mau kita kirim ke email, tapi nggak apa-apa, kita hapus aja ya. Kemudian kita akan masukkan lagi ini message ke dalam message. Nah, misalkan kosong, kita akan isi message tidak boleh kosong ya. Please enter message. Ini untuk metode postnya ya. Nah, kemudian di sini kan ada email nih. Emailnya ini akan kita isi dengan yang pernah kita gunakan ya di video sebelumnya terkait dengan config email ini, mailer ini ya. Nah, pertama kita akan buat dulu sebuah pemanggilannya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan lakukan require. Ini sudah pernah kita pelajari ya di video sebelumnya, ini hanya untuk mengulang saja. Nah, setelah ini terbentuk, kita akan definisikan untuk email penerimanya. Kita akan buat sebuah config. Ini adalah sebuah array mail
Nah, ini kita akan gunakan sebuah array di sini untuk email. Nah, kemudian kita akan isi emailnya ya. Oke, misalkan kita akan gunakan pojok kode ID @gmail.com. Misalkan ini adalah emailnya. Oke. Nah, setelah emailnya terbentuk, nah, kita akan buat sebuah variabel email ya. Kita akan buat variabel email. Nah, variabel email kita akan ambil dari config mail ini sebenarnya ini aja ya teknik penggunaan array sambil kita terapkan. Mau kita langsung email langsung kita masukkan ini bisa, cuman ini supaya lebih diterapkan ya materi mengenai array-nya di sini ya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada banyak di sini bisa ditambahkan, kemudian tinggal di loop gitu loh, lebih rapih ya. Oke, kemudian kita akan mengisi di sini untuk kontak name. Nah, kontak name ini akan kita ambil dari input. Nah, tadi kan kita memiliki input ya. Nah, tadi ketika post ini kita masukkan, ini kan ada input name. Nah, di sini array-nya kita panggil input name. Jadi ini sudah masuk ke dalam array-nya ya. Nah, kemudian di sini ada kontak email. Nah, kontak email kita akan ambil dari input email. Kemudian di sini ada pesan. Pesan kita akan ambil dari input message. Nah, kemudian kita akan kasih judul atau subjek ya, terserah ya. Kita ambil dari input subjek. Nah, di sini baru kita definisikan email sama dengan new email. Ini akan kita config lagi ya. Nah, kemudian di sini baru debugnya. Kalau misalkan teman-teman mau mengeluarkan debugnya, kasih angka 2 ya. Kalau misalkan 0 berarti dia tidak akan muncul debugnya. Kemudian kita akan gunakan smtp@gmail.com, kemudian outnya true. Kemudian ini username-nya kita akan gunakan yang sebelumnya ya. Kita sebelumnya sudah menggunakan config dan sudah membuat config-nya. Nah, ini kita akan gunakan ini. Nah, kemudian passwordnya juga sudah pernah kita buat sebelumnya ya. Jadi teman-teman silahkan cek video sebelumnya buat yang baru join di video kali ini. Nah, ini passwordnya sudah kita buat. Kemudian TLS-nya kita aktifkan, portnya 587. Oke, sekarang kita akan definisikan untuk set form-nya. Nah, email, kemudian kita akan isi di sini set from-nya. Nah, kita akan ambil dari kontak email, kemudian kontak name. Oh, ini bukan email tapi dari mail. Ini ya. Set form. Nah, ambil dari kontak email, kontak form. Kemudian add address-nya ini yang akan menerimanya ya. Kita ambil dari email yang tadi kita buat ya. Yang ini. Nah, kemudian kita akan definisikan ini HTML-nya true, subjeknya kita ambil dari judul, bodinya kita ambil dari pesan, kemudian kita akan mail, kita akan lt body sama dengan kita kosongkan ya. Lt bodinya. Nah, di sini kita baru lakukan send ya. Ini mail kita send. Nah, seperti ini kita tinggal save. Ini sebenarnya materinya sudah pernah kita buat ya di video sebelumnya. Jadi hanya mengulang sedikit. Oke, ini inputannya dari post yang dari sini. Nah, karena kita sudah, nah sekarang kita akan definisikan untuk headernya, untuk indeksnya. Ini mail sudah, post sudah, header sudah, get sudah, footer sudah. Yang belum adalah indeks. Nah, dalam indeks kita akan definisikan PHP. Seperti biasa kita akan gunakan season
start. Nah, kita akan mulai seasonnya di sini. Nah, kita akan require on. Kemudian kita akan ambil dir, kemudian kita akan slash dari inc. Kita akan ambil header, kita akan ambil seperti ini. Oke, kita akan definisikan variabel error. Error adalah sebuah array seperti ini ya. Kemudian input juga sebuah array. Kemudian kita akan definisikan sebuah request method. Request method kita akan ambil dari str to upper. Nah, kita akan gunakan server method. Sini akan kita cek jika dollar request methodnya kita akan gunakan strict mode sama dengan get. Jika ini metodenya get, nah maka kita akan lakukan, kita akan if, kita akan cek dulu ya, iset dollar underscore season. Nah, kita akan message. Kalau misalkan dia belum ada, message-nya nanti apa ya? Nah, kita akan isi dulu di sini dollar message sama dengan dollar underscore season message. Oke, kemudian kita langsung unset season message-nya. Oke, kita akan lakukan else if. Nah, else if di sini kita akan iset lagi dollar season input. Season input. Nah, kita akan cek lagi nn iset dollar underscore season untuk errors. Oke, kemudian di sini kita baru akan lakukan errors. Error sama dengan season error. Kemudian input kita ambil dari season input, kemudian unset input, dan unset error. Oke. Kemudian di bawahnya kita baru require, kita akan get ya, inc get.php. Nah, di sini kita baru lakukan else if. Request metodenya post, kita akan mengambil metode post. Nah, di sini kalau metode post kita akan cek ya, kita akan buat sebuah try untuk mengecek ya. Pertama kita akan require on dulu untuk there, kita akan dot slash inc, kita akan panggil mail. Nah, kita akan panggil mailnya. Nah, kemudian di sini kita akan isi message. Nah, kita akan message. Oh, season salah. Underscore season, baru di sini message. Kita akan gunakan sebuah message ini ya, HTML. Kita tutup. Nah, di sini kita akan tambahkan sebuah div. Kelasnya adalah alert sukses. Kemudian di sini kita akan pesan terkirim. Kasih
sudah menghubungi kami. Misalkan seperti ini, kita tinggal tutup div-nya. Oke, ini kalau misalkan try-nya berhasil ya, kemudian kita akan catch. Kita akan catch-nya. Kita akan ambil exception. Kita akan ambil message ya. Di sini kita akan kasih errornya $_season. Kemudian kita kasih array error. Kita akan kasih di sini sebuah error $errors. Oke, kemudian kita akan kasih sebuah season message ya, $_season message. Ini message-nya kita gunakan yang atas ya, tapi kita akan tambahkan sedikit ganti pesannya. Kita copy aja biar cepat. Message-nya kita tambahkan. Ini yang ini, season message yang ini kita coba hapus. Ini yang tadinya alert success, kita alert error. Ini nggak perlu pakai roll. Ini juga sama ya. Kita akan kasih pesan gagal terkirim. Nah, kita akan tambahkan di sini sebuah test.message. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan save. Kemudian setelah ini kena catch-nya di bagian akhir, kita akan redirect ya. Kita akan header. Nah, kita akan location index.php. Kita tambahkan di sini kalau misalkan terjadi error 303. Oke, sebenarnya kita akan exit kalau misalkan sudah. Oke, di bagian akhir kita akan tambahkan declare on untuk footernya. Oke, ini sudah, kita tinggal buka coba ya. Semoga ini tidak error. Oke, ini ada contract form, kita tinggal klik. Oke, pertama kita akan cek untuk validasinya. Oke, gagal terkirim invalid address form. Ini coba ya kita kasih yang ada isinya. Ini dari sini misalkan subjeknya testing, ini hanya testing. Oke, kita akan send. Oke, ini data sudah terkirim. Kita coba lihat ya, kita akan buka Google. Kita akan masuk ke pojok kode di sini. Kita coba lihat emailnya. Oke, ini sudah masuk ya. Ini hanya testing. Oke, setelah pengiriman kita sudah berhasil mengirimkan ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti untuk lengkapnya silakan teman-teman ambil untuk latihannya di kolom deskripsi di bawah ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.